Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Tsumma amma ba'du. Apakah terdengar jelas suara saya? Alhamdulillah. Tentu pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, terkhusus saya karena saya berdampingan dengan Al-Ustaz Al-Kabir Ustaz Mustafa Umar yang telah merekomendasikan kepada saya saat datang dari Mesir untuk memperdalam sirah Nabawiyah. Ingat betul saya ketika sampai dari Kairo, Ustaz menyampaikan untuk tafsir saya, untuk hadis Ustaz Abdul Somad, antum perdalami sirah Nabawiyah. Atas saran itu alhamdulillah hingga saat ini saya memperdalam kajian sirah Nabawiyah. Jazakallahu khairan jaza wa jazakallahu ahsana al-jaza Ustaz Mustafa Umar. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus menjaga, semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan taufik kepada Ustaz kita ini. Amin ya rabbal alamin. Salam beri salam dan junjungan kepada Nabi mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kita mengucapkan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Kalau Ustaz Mustafa sudah menyampaikan, apa lagi yang mau saya sampaikan? Tapi karena tema yang diminta kepada saya adalah dakwah dan perintangannya pada sirah Nabawiyah, maka amanah ini insyaallah akan saya laksanakan. Berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz kita Kiai Haji Mustafa Umar ataupun Kiai Haji Dr. Mustafa Umar SCMA tentang Al-Quran, tentu Rasulullah SAW dan para sahabat menjadikan Al-Quran sebagai power, sebagai kekuatan. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW ketika melaksanakan dakwahnya itu atas perintah Allah Subhanahu wa taala yang tertera di dalam Al-Quran. Bukan begitu? Apakah Nabi Muhammad SAW mengajak orang tanpa ada perintah Allah Subhanahu wa taala? Tidak mungkin. Dan perintah Allah Subhanahu wa taala itu pun bisa kita lihat hingga sekarang pada firman Allah Subhanahu wa taala yang dimulai dengan kata Iqra. Kan begitu ya? Iqra ada di dalam Al-Quran. Dan itu adalah perintah. Saat Rasulullah SAW diperintah, maka tadi ada kekuatan. Saya nyambung sedikit aja, nggak apa, saya sambung-sambung aja. Kalaupun nggak nyambung, disambung aja ya. Iqra, yang memerintah siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anzir ashirataka al-aqrabin. Beri peringatan kepada keluarga kerabatmu yang terdekat. Siapa yang menyampaikan? Siapa yang menyampaikan ini? Allah. Kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah juga yang menyampaikan fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Fasda' perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya lagi Allah memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalil. Lalu
Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir. Siapakah yang memerintahkan? Allah. Saya menganalogikan begini. Andai di satu instansi ada karyawan. Karyawannya ini ditugaskan, diperintahkan oleh pimpinannya. Sampaikan kepada karyawan agar karyawan masuk jam 7.30, pulang jam 4.30. Lalu seorang yang ditugaskan tadi atas perintah pimpinannya, berani nggak dia menyampaikan kepada karyawan walaupun yang ditugaskan untuk menyampaikan ini secara jabatan dia rendah? Kira-kira orang yang diperintahkan tadi oleh pimpinannya, pertama, apakah menolak? Tidak. Yang kedua, apakah dia berani menyampaikan kepada karyawan-karyawan yang posisinya mungkin berada di atasnya? Berani ya. Kenapa? Karena yang memerintah adalah pimpinannya. That is strong. Itu pula. Kalau ini paham bahasa Inggris semua kan? Tilka hiyal quwwah. Itulah kekuatan. Karena Allah Subhanahu wa taala yang memerintah dan Allah Maha kuat. Huwal qawi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laksanakan perintah itu. Begitu juga nanti para sahabat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diperintahkan, ya ayyuhal muzammil qumil laila. Itu ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir. Wahai yang berselimut, tegak berdiri dan beri peringatan. Karena sudah punya modal bekal tadi itu qiyamul lail. Siapa yang merintahkan? Allah. Maka dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita juga akan mengambil pelajaran tentunya dalam kehidupan kita ini. Ya, contohlah Ustadz Mustafa, ujian yang dihadapi dalam dakwahnya kan banyak. Bukan hanya Ustadz Mustafa, ustadz-ustadz yang lain juga demikian. Ustadz-ustadz yang mungkin sudah terkenal, apakah tidak menghadapi masalah dan ujian? Ada. Tapi karena dapat nasihat tadi baca Yasin, mereka punya bacaan Yasin sehingga itu masalah selesai. Itu yang pertama. Dakwah Rasulullah SAW didasari oleh perintah Allah, dan perintah Allah ini adalah kekuatan. Maka saat Nabi Muhammad SAW berdakwah dan diperintahkan secara terang-terangan, saya dengar dari Syekh Badr Al-Nishari, pakar sirah Nabawiyah dari Mekah, jumlah orang-orang kafir itu ada sekitar 250.000. Dakwah secara terang-terangan itu setelah 3 tahun dakwah secara sembunyi-sembunyi, yang dalam riwayat 40 orang baru masuk Islam. Coba 40 berhadapan dengan 250.000. Artinya Rasulullah SAW punya kekuatan di 40 kalau mendasarkan kepada orang 40. Tadi Ustaz menyampaikan 20.000 ya Ustaz ya? 20.000 Hamas pasukan H4M4S. Ini direkam nih. Kalau saya sebut itu hilang biasanya. Dan 20.000 ini semua yang saya dengar hafiz Al-Quran. Hafiz Al-Quran. Orang-orang yang di baris depan itu semuanya adalah hafiz Al-Quran. Jadi karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala, jumlah tidak menjadi barometer. Tadi yang kita dengar, kekuatan, tergantung kekuatan. Bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri pun mampu, karena kekuatan Nabi Muhammad SAW di atas segalanya, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau dihitung logika, Nabi Muhammad diperintahkan dakwah secara terang-terangan. Ini anggota baru 40, gimana bro? Baru 40.
Sebagaimana ketika Abu Bakar menyampaikan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, izinkan saya menyampaikan dakwah secara terang-terangan." Kata Rasulullah, "Inna qalil." Kita masih sedikit wahai Abu Bakar. Kata Abu Bakar, "Ya Rasulullah, izinkan saya untuk menyampaikan." Saya mendengar riwayat itu jumlahnya sekitar 38 orang. Abu Bakar radhiyallahu anhu, status sosial tinggi, bangsawan, tingkat ekonominya Masya Allah, disenangi oleh para entrepreneur, ya, para pedagang, dengan jumlah 38 kata Rasulullah ketika itu. Saya baca di kitab Sirah An-Nabawiyah karang Muhammad Ali Al-Salabi. Jangan dulu, inna qalil, kita sedikit. Ya Rasulullah, izinkan saya. Maka diizinkan oleh Rasulullah. Izin Rasulullah ini adalah kekuatan. Mendapat izin Rasulullah adalah kekuatan, dan kekuatan itu adalah kekuatan Allah Subhanahu wa taala yang muncul dari asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka Abu Bakar menyampaikan secara terang-terangan. Disebutkan bahwa al-khatib al-awwal ba'da Rasulillah Abu Bakar. Orang yang ceramah pertama sesudah Nabi Muhammad itu adalah Abu Bakar, yang menyampaikan di hadapan orang-orang kafir Quraisy. Apa rintangannya? Dihajar, dipukul, ditendang, dipukul pakai sendal yang alasnya kasar sehingga Abu Bakar pingsan. Itu rintangannya. Menyampaikan kebenaran, siap untuk menghadapi orang yang tidak suka. Karena Abu Bakar menyampaikan, Rasulullah menyampaikan, ada orang yang tidak suka. Ada nggak di antara kita ini yang ketika menyampaikan dakwah dipukul sama orang? Nah, dilempar sama orang. Nabi Muhammad SAW menghadapi itu. Ini saya, Ustaz Mustafa, Ustaz Yon berdakwah di tempat yang Masya Allah ber-AC, tapi kedinginan ini, tangan dingin, kaki kedinginan, AC masjidnya Masya Allah. Nabi Muhammad, para sahabat menghadapi ujian dan rintangan ini. Kenapa? Kenapa berani? Karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar sampai pingsan ya. Namun dengan mihnah ini kemudian ada minhah. Kullu mihnatin minhatun. Setiap ada ujian, ada pemberian Allah Subhanahu wa taala. Karena setelah pingsan lalu kemudian berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, karena Abu Bakar berkeinginan keras untuk jumpa dengan Nabi Muhammad. Bagaimana keadaan Nabi Muhammad? Dia terluka, dia pingsan. Ketika sadar, yang diingatnya Nabi Muhammad itu bentuk cinta kepada Nabi Muhammad. Diantarkan oleh ibunya atas keinginan Abu Bakar. Nama ibunya Ummul Khair. Berjumpa dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sedih karena melihat kondisi ini, rintangan yang dijalani dan dihadapi oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu, dipeluk oleh Rasulullah. Kata Abu Bakar, "Enggak masalah ya Rasulullah, enggak ada masalah dengan ini." Ya Rasulullah, ini pula katanya, "Ummi marratun biwaladiha fad'uha ilal Islam wad'ullaha ayyahdiyaha lil Islam." Itu dia minhah. Mihnah, ujian dihadapi oleh Abu Bakar, rintangan. Namun jangan lupa bahwasanya sesudahnya ada minhah. Minhah itu beasiswa. Kalau diterjemahkan bukan ya. Minhah itu ya pemberian. Rasulullah SAW mengajak ibu Abu Bakar Ummul Khair masuk Islam dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ibunya masuk Islam. Seketika itu ibu Abu Bakar masuk Islam. Sementara Abu Quhafah cukup lama. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu rintangan di dalam dakwah. Jadi kalau ada yang ingin berkecimpung di jalan dakwah, siap-siap untuk menghadapi rintangan. Karena tema kita adalah dakwah dan rintangan. Otomatis dakwah sesudahnya ada rintangan. Bahkan seseorang yang diutus oleh Rasulullah SAW bernama Mus'ab bin Umair, hafiz Quran, mukri, dalam sirah disebut dia mukri.
Diutus bersama 12 orang sahabat. 11-nya dari Khazraj, satunya dari Aus. Karena semula yang masuk Islam itu dari Madinah atau Yathrib dulu 6 orang. Semuanya Khazraj. Balik mereka ke kota Madinah berdakwah. Bertambah 6 orang. Dari 6 orang yang baru ini, 1 Aus. Dan 5-nya Khazraj. Ini luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena Aus dan Khazraj kan selalu bertengkar, selalu bertikai, selalu berperang. Dalam perang yang disebut dengan perang Bu'ath. Namun subhanallah, cahaya Islam itu menghabiskan itu semua. Aus masuk Islam. 12 orang ini kemudian berjumpa dengan baiat pada satu peristiwa yang disebut dengan baiat Aqabah pertama. Jadi mulanya berapa? 6 orang. 6 orang ini berdakwah, iya. Apakah mendapat ujian? Mendapat ujian. Namun berhasil mendapatkan 6 orang baru menjadi 12. Baiat di hadapan Rasulullah utus seseorang, Mus'ab bin Umair, temani mereka ini. Nah, Mus'ab bin Umair ketika sampai di kota Madinah, apakah tidak menghadapi rintangan? Menghadapi rintangan. Yang dihadapinya adalah pembesar kabilah namanya Sa'ad bin Mu'adz, Usaid bin Hudayr, dari kabilah Bani Abdul Ashhal. Rintangan itu. Didatangi oleh Usaid. Wahai Mus'ab, bawa agamamu kampungmu. Nah, itu rintangan, ujian. Berhadapan dengan pembesar satu kampung itu. Pergi bawa agamamu, biarkan agama kami tetap di sini. Gak usahlah engkau sebar-sebarkan apa yang kau pahami dengan membawa tombak tuh. Bukan marah saja, tapi membawa tombak. Rintangan. Mus'ab bin Umair hanya mengatakan, halla tajlis, bisa duduk sejenak, ukallimka, saya ngobrol dengan kamu. Apa yang disampaikan oleh Mus'ab bin Umair? Ayat-ayat suci Al-Quran. Subhanallah. Masuk ke relung hati Usaid bin Hudayr semula itu. Dan dia pun bersyahadah. Mihnah, thumma al-minhah. Ujian dimarahi, tapi kemudian mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Usaid balik jumpa dengan Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz ini Rasulullah katakan ihtazza 'arsyur rahman li mauti Sa'ad. Bergetar arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih dengan kematian Sa'ad bin Mu'adz. 70.000 malaikat salat ketika Sa'ad bin Mu'adz meninggal. Setelah mengucur darah dan dia mengambil keputusan yang diminta oleh Rasulullah terhadap Yahudi Bani Quraidah. Mau kita apakan mereka ini? Mereka minta engkau yang menjatuhkan hukuman. Maka Sa'ad bin Mu'adz mengatakan qatlu muqatilihim wasabyu dzararihim. Bunuh para orang-orang yang memerangi dan tawan para wanita. Dijatuhkan hukuman sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Sa'ad. Sa'ad ini semula marah kepada Mus'ab. Itu rintangan bagi orang yang menyampaikan Al-Quran, menyampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, berdakwah. Saat pun membawa tombak dan marah kepada Mus'ab, bawa agamamu, biarkan kami dengan agama kami. Jangan usillah di sini, gitulah ya. Jangan buat rusuh. Kami sudah aman di sini, sudah nyaman. Bahasa-bahasa begini kan ada ya. Tapi Mus'ab mengatakan halla tajlis, subhanallah. Dia tetap menyampaikan itu dengan kata-kata ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasan. Halla tajlis ukallimka? Boleh enggak duduk? Saya ngobrol sama engkau. Duduk Sa'ad bin Mu'adz. Tombak ditaruh dan kemudian apa yang disampaikan oleh Mus'ab? Ayat Al-Quran. Masuk hidayah Allah ke hatinya dan ia katakan, bagaimana caranya saya supaya seperti engkau, seperti kalian ini? Kata Mus'ab, mandi, wudu, masuk Islam dia. Sa'ad bin Mu'adz. Lalu Sa'ad bin Mu'adz karena dia pemimpin satu kabilah Bani Abdul Ashhal namanya, dia pun jumpai kaumnya. Menurut kalian saya ini bagaimana? Nah, menurut kalian saya ini bagaimana? Mereka mengatakan engkau orangnya baik, berbudi tinggi, berbadan sehat, berpengetahuan luas, berpikiran bebas. Ini yang saya sebut apa ini? Anak-anak kotor apa ini namanya?
berbudi tinggi, berbadan sehat, berpengetahuan luas, berpikiran bebas. Apa namanya di Gontor kita sebut ini? Moto. 4 cuma bro. Kalau pancajiwa 5. Moto Pondok Modern Gontor. Aduh, udah lupa, baru aja balik. Ada yang baru balik. Lalu ketika sudah mendapatkan apa yang disampaikan oleh kaumnya, ini dakwah sampaikan. Tapi karena dia adalah pemimpin, dan pemimpin baru masuk Islam ketika itu, dia ingin orang-orang yang bersamanya juga masuk Islam. Ketika sudah tanya, bagaimana pendapat kalian tentang saya? Bagus. Haramun inna nisa'akum wa rijalakum haramun alayya hatta tu'minu billahi wa rasulih. Sesungguhnya laki-laki dari kalangan kalian, dia pemimpin, dan perempuan dari kalangan kalian haram bicara dengan saya sampai beriman kepada Allah dan Rasul. Satu kaum masuk Islam. Ada satu yang tidak masuk Islam ya tadi. Amr bin Thabit bin Qais masuk Islamnya nanti ketika perang Uhud. Tapi semua yang masuk Islam. Rintangan dihadapi oleh Mus'ab bin Umair, namun hasilnya Masya Allah. Rintangan juga dihadapi oleh 10 sahabat yang didatangi oleh kabilah Udal dan Qoroh. Muhammad, inna islaman fi qaumi. Sesungguhnya di kaum saya sudah ada orang-orang yang masuk Islam. Fadba'ath nafaran min ashabi, antarkan beberapa orang dari sahabat kalian yuqri'unana al-Qur'an wa yufahimunana al-Qur'an wa yu'allimunana syara'i'ad din. Nah, ini saya sampaikan sesuai yang tertera di sirah. Membacakan kepada kami Al-Quran. Kembali lagi kepada Al-Quran itu. Memahamkan kepada kami Al-Quran dan mengajarkan kepada kami syariat-syariat agama. Iya, kata Rasulullah, diutus 10 orang. Hafal Al-Quran semua ini. Apakah mereka mendapatkan rintangan? Iya. Pimpinannya Asim bin Thabit. Di dalamnya ada Khubayb bin Adi. Di dalamnya ada Abdullah bin Tariq. Di dalamnya ada Zaid bin Dathinah. Yang namanya lagi saya nggak tahu karena memang tak diterakan dalam kitab itu. Diutus Rasulullah 10 orang. Berdakwah. Karena permintaannya, tolong kirimkan beberapa orang untuk mengajarkan Islam kepada kami. Mengajarkan Al-Quran, memahamkan Al-Quran dan mengajarkan agama. Siap, kata Rasulullah, diutus. Ternyata ketika sampai di Ar-Raji', ini tragedi Raji' namanya dalam sejarah itu, rintangan yang dihadapi. Ternyata ada orang sekitar 100 dengan anak panahnya, ini rintangan. Akhirnya 10 orang ini naik bukit. Dan di kalangan 100 itu bilang, turun aja lah, kami jamin keselamatan bagi kalian. Kata yang 10 ini, enggak, kami tak pernah akan minta jaminan kepada orang kafir. Terjadilah pertempuran. 7 orang meninggal, bahkan tambah 1 lagi 8, tinggallah 3 orang. 1 di antara 3 orang ini terus berusaha untuk memerangi, meninggal. Abdullah bin Tariq namanya. Tinggal 2 orang. Yang pertama Zaid bin Dathinah dan yang kedua Khubayb bin Adi. Rintangan. Mereka akhirnya ditawan. Kan rintangan itu. Khubayb bin Adi dibeli oleh keluarga yang bapaknya mati di perang Badar. Apa tujuannya? Dendam, ujian. Khubayb bin Adi kemudian siap untuk digantung, siap untuk disalib dia. Ada pohon korma terus digantungkan dia di situ. Namun kemudian dia minta izin. Ini rintangan. Khubayb bin Adi mengatakan, izinkan saya sholat dulu. Sholat diizinkan. Orang kafir mengizinkan orang Islam untuk sholat tadi. Ya. Orang kafir itu mengizinkan permintaan izin untuk sholat. Ini mohon maaf kadang. Ada rapat, izin sholat nanti aja dulu, tunggu selesai. Muslim, ya. Khubayb bin Adi minta izin, saya mau sholat. Diizinkan sholat. Sholat 2 rakaat, khusyuk. Hatinya tenang aja, nyaman. Kenapa? Allah yang memerintahkan, maka kekuatan itu ada dalam diri. Setelah sholat, dia katakan, kalaulah kalian tak menyangka dengan sholat ini, saya takut untuk dibunuh, saya akan nambah rakaat sholat. Tapi nampaknya kalian ini meragukan. Lalu Khubayb bin Adi mengatakan, Allahumma hsihim adada. Allahumma hsihim adada
waqtulhum badada wala tubqi fihim ahada. Ya Allah, sambil melihat itu, dilihat sama dia orang-orang yang akan bunuh itu. Lalu dia katakan, hitung satu-satu yang mereka ini, Allah. Ihsihim itu kalau dalam bahasa Arab disebut dengan ihsa. Ihsa itu sensus. Sensus itu berarti detail. Lihatlah satu-satu orang yang ada di depan saya ini, ya Allah. Kemudian bunuh satu persatu dari mereka, ya Allah. Dan jangan tinggalkan satupun orang hidup di kalangan mereka, ya Allah. Itu doa Khubayb bin Adi menghadapi rintangan hingga dikena pedang, kena anak panah di pohon yang digigit di situ. Khubayb bin Adi digantung. Namun itu tadi kuat dan rintangan dihadapi dengan luar biasa. 10 orang hafiz Quran. Datang lagi ada masanya, minta lagi. Ada minta sekitar 70 yang diutus Rasulullah SAW. Di tragedi namanya Bi'ru Ma'unah, hafal Quran semuanya. Dari kalangan Bani Amir kalau saya tak salah. Minta, Rasulullah utuslah orang untuk mengajarkan Islam. Ya kata Rasulullah, tapi ada ragu Rasulullah. Orang itu mengatakan jangan ragu ya Rasulullah, saya menjamin. Baik, diutus 70 orang. Ternyata 70 orang ini semuanya dibunuh. Rintangan. Hanya 2 yang hidup, dan itu yang menyampaikan kepada Rasulullah. Namun Rasulullah lebih tahu dulu dari malaikat Jibril, sehingga kemudian Rasulullah sedih dan memerintahkan para sahabat untuk sholat 30 hari itu dengan kunut nazilah. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Jadi kalau kita lihat dakwah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dakwah para sahabat, itu rintangan sampai akhir hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Sampai Fathu Makkah saja. Fathu Makkah itu kan sudah menang di kota Mekah. Ada juga yang kurang ajar. Bani Saqif namanya. Taif. Masih ada yang kurang ajar. Padahal di Mekah sudah masuk Islam. Tahun ke-9 dari kalangan. Jadi saya kalau lihat sirah itu Bapak Ibu, Nabi Muhammad semuanya yang dihadapi adalah ujian, rintangan. Maka kalaulah kita menghadapi ujian dan rintangan dalam dakwah, sungguh tidak akan lebih besar dari apa yang dihadapi oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun yakinlah, jika itu perintah Allah, maka lakukan. Kita kan diajar di Gontor itu panca jiwa. Ada yang masih ingat? Angkat tangan yang masih ingat. Baik putra ataupun putri. Angkat tangan. Panca jiwa Pondok Modern Gontor Darussalam. Ini sebagai penutup saya. Karena saya ada jadwal di Islam Boarding School jam 11 ini. Angkat tangan. Ustaz Mutal Badrin ragu-ragu mau angkat tangan dia. Wah senior malu pula mau angkat tangan. Salah pula nanti kan. Panca jiwa. Khairul, ini tetangga saya ini. Panca jiwa Pondok Modern Gontor. Berurutan. Ya, saya nyebutnya Khairul, Pak Ustadz Mutal Badrin pula yang nyebut. Jangan dibisikkan. Ini. Yes. No, moto itu. Itu moto itu. No. Ya. Nah. Jadi yang terakhir itu bukan berpikiran bebas, bebas saja. Kebebasan. Ya. Kita ulang ya, keikhlasan, kesederhanaan, berdikari, ukhuwah Islamiyah, bebas. Kebebasan. Itu jiwa, panca jiwa. Ternyata panca jiwa ini, kalau kita mengkaji sirah itu, semuanya ada di situ. Keikhlasan. Nabi Muhammad SAW, sahabat orang-orang yang berjalan di jalan Rasulullah SAW, sederhanaan. Ya. Lalu yang ketiga berdikari. Mus'ab bin Umair itu kan sendiri itu. Yang 12 orang itu kan orang-orang Ansor. Mus'ab bin Umair dari kalangan Muhajirin, sendiri dia kan, kuat. Lalu kemudian ukhuwah Islamiyah. Bagaimana Rasulullah ketika berada di kota Madinah, pertama mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansor, dan yang terakhir ada bebas bertindak dan bebas berpikir, tapi ingat hurriyatu al-fard muhaddadun bi hurriyati ghairi.
kebebasan seorang itu dibatasi dengan kebebasan orang lain. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kurang dan salah, dan saya mohon maaf jika tidak ikut mendengarkan mungkin Ustadz John Henry menyampaikan materinya, karena jam 11 saya ada jadwal di Pondok Pesantren Ihsan Boarding School. Jadi, terima kasih kepada Ustadz Mustafa atas ilmu yang dia sampaikan, beliau sampaikan, dan terima kasih juga kepada semua yang hadir. Ini betul-betul tabligh akbar karena jumlahnya lebih dari 3. Ya, tabligh akbar itu kalau lebih dari 3 banyak. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.